Halo teman-teman Ganesha. Di sini aku dan teman-temanku ingin menceritakan tentang sejarah terjadinya Perang Paragraf. Selamat menonton. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam cerita Perang Paragrafnya, aku bakal sedikit jelasin mengenai silsilah dari keluarga Majapahit. Jadi Hayam Wuruk ini memiliki selir dan melahirkan seorang anak bernama Briwirabumi. Sedangkan Hayam Wuruk juga memiliki saudara yang dimana saudaranya ini menikah dan memiliki anak, dan si anak tersebut menikah dengan Wikramawardhana. Nah, jadi teman-teman, pada awalnya ketika Ibu Dewi meninggal dunia, jabatan Brilasem diserahkan kepada putrinya yaitu Nagarawardhani. Tapi Wikramawardhana juga mengangkat Kusumawardhani sebagai Brilasem. Itulah sebabnya dalam para raton terdapat dua Brilasem, yaitu Brilasem Sang Halemu atau Brilasem yang gendut. Brilasem yang gendut ini merupakan istri dari Briwirabumi. Lalu ada Brilasem Sang Ahayu yang dimana Brilasem ini yang merupakan yang cantik atau istri dari Wikramawardhana. Sengketa jabatan Brilasem ini menyebabkan perang dingin antara Istana Barat dan Istana Timur. Sampai akhirnya Nagarawardhani dan Kusumawardhani meninggal sama-sama pada tahun 1400. Lalu Wikramawardhana segera mengangkat menantunya sebagai Brilasem yang baru, yaitu istri Bri Tumapel. Setelah pengangkatan Brilasem baru, perang dingin antara Istana Barat dan Istana Timur berubah menjadi perselisihan. Menurut para raton, Briwirabumi dan Wikramawardhana bertengkar pada tahun 1401 dan kemudian tidak saling bertegur sapa. Perselisihan antara kedua raja meletus menjadi Perang Regreg tahun 1404. Paragraf artinya perang setahap demi setahap dan tempo lambat. Pihak yang menang pun silih berganti, terkadang pertempuran dimenangkan pihak timur dan terkadang dimenangkan pihak barat. Akhirnya pada tahun 1406, pasukan barat yang dipimpin Behre Tumapel putra Wikramawardhana menyerbu pusat kerajaan timur. Behre Wirabumi menderita kekalahan dan melarikan diri menggunakan perahu pada malam hari. Ia dikejar dan dibunuh oleh Raden Gajah alias Braha Narapati yang menjabat sebagai Ratu Angabaya Istana Barat. Raden Gajah membawa kepala Behre Wirabumi ke Istana Barat. Behre Wirabumi kemudian dicandikan di lung bernama Grisapura. Setelah kekalahan Briwirabumi, kerajaan timur kembali bersatu dengan kerajaan barat. Akan tetapi daerah-daerah di luar Jawa di bawah kekuasaan Jawa itu banyak yang lepas dan nggak bisa dicegah. Misalnya tahun 1405 Kalimantan Barat direbut oleh kerajaan Tiongkok, lalu disusul dengan lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan yang ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di daerah Kalimantan sebelah utara. Selain itu, Wikramawardhana juga berutang ganti rugi pada dinasti Ming, yaitu penguasa Tiongkok. Pihak Tiongkok sendiri mengetahui bahwa di Pulau Jawa itu terdapat dua kerajaan yang terletak di daerah barat dan timur. Laksamana Chengho dikirim sebagai duta besar untuk mendatangi dua kerajaan tersebut. Pada saat kematian Briwirabumi, rombongan Chengho sedang berada di Istana Timur. Sebanyak 170 orang Tionghoa menjadi korban. Atas kecelakaan tersebut, Wikramawardhana didenda sebanyak 60.000 tahil. Sampai tahun 1408, ia hanya bisa membayar sampai 10.000 tahil saja. Akhirnya Kaisar Yonglo membebaskan denda tersebut karena kasihan. Peristiwa ini dicatat Ma Huan, yaitu sekretarisnya Chengho, di dalam bukunya yaitu Yingya Shenglan. Setelah perang Regreg, Wikramawardhana memboyong Putri Bridaha atau putri dari Briwirabumi sebagai selir. Dari perkawinan itu lahirlah Suhita yang naik tahta pada tahun 1427 menggantikan Wikramawardhana. Pada pemerintahan Suhita inilah
dilakukan balas dendam dengan cara menghukum mati Raden Gajah atau Minakjinggo pada tahun 1433.